warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Harus dong. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita dalam pembelajaran secara virtual. Sekalipun pembelajaran secara virtual, percayalah anak-anak, Bapak dan Ibu guru akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Untuk itu, kita harus tetap berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melangsungkan pembelajaran di Gedung Putih ini, yaitu SMP Plus Cordova. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Apakah hanya tumbuhan dan hewan saja yang berkembang biak? Lantas manusia bagaimana? Anak, mari amati gambar berikut ini. Yang ada di sebelah sini ya. Siapa sih yang tidak kenal dengan keluarga satu ini? Ya, benar sekali. Ini adalah keluarga Gen Halilintar. Keluarga yang mempunyai 11 anak. Wah, banyak sekali ya. Pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana manusia ini bereproduksi? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada pembelahan sel secara mitosis, yang pertama yaitu fase profase, di mana pada fase profase ini benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Nah, pada kromatid itu terlihat bahwasanya berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus dan nukleusnya juga menghilang. Selanjutnya, pada tahap metafase terbentuk benang spindel kromosom yang terlihat makin jelas. Di situ benang spindel kromosomnya berjumlah 8. Kemudian kromosom berada di daerah ekuator sel atau berada di posisi tengah semuanya. Selanjutnya pada tahap anafase, benang-benang spindel memendek, terlihat ya. Kemudian kromatidnya menuju kutub yang berlawanan. Nah, di situ kromatidnya sudah mulai terpisah. Selanjutnya yaitu tahap telofase. Pada tahap ini kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatidnya mulai menipis dan memanjang menjadi kromatin. Nah, kumpulan kromatin membentuk anak inti. Terbentuknya membran nukleus di luar anak inti, sehingga terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Sebelum melanjutkan ke pembelahan sel secara meiosis, mohon kepada seluruh siswa kelas 9 untuk mencatat hal-hal penting selama pembelajaran IPA berlangsung. Oke anak-anak, pembelahan meiosis sangat penting bagi organisme yang berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet. Tahapan pembelahan sel pertama disebut meiosis 1 dan tahapan pembelahan sel kedua disebut meiosis 2. Pada tahapan pembelahan meiosis 1 hampir sama dengan pembelahan secara mitosis, yaitu tahap profase 1, tahap metafase 1, tahap anafase 1, dan tahap telofase 1. Pada tahap pembelahan meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Selanjutnya yaitu tahap meiosis 2. Pada tahap ini terjadi pembagian kromatid tunggal dari setiap kromosom haploid kepada sel anakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap profase 2. Yang kedua tahap metafase 2. Selanjutnya yaitu tahap anafase 2 dan yang terakhir adalah tahap telofase 2.
Pada tahap meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan haploid. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pembelahan sel yang berperan dalam organ reproduksi adalah pembelahan sel meiosis. Menurut kalian, organ apa saja yang menyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan dan apa fungsinya? Mari kita pelajari materi selanjutnya tentang organ reproduksi laki-laki. Anak-anak, sebelum saya menampilkan gambar organ reproduksi, saya harap kalian semua sportif. Berikut ini adalah gambar organ reproduksi laki-laki. Pada organ reproduksi laki-laki terdiri atas organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Silahkan buka buku LKS kalian halaman 9. Nah, di situ ada gambar bagian-bagian organ reproduksi laki-laki yang masih kosong. Silahkan isi titik-titik dalam kotak sesuai gambar yang saya tampilkan berikut ini. Organ reproduksi laki-laki pada bagian luar adalah organ reproduksi yang terletak di luar bagian tubuh, yaitu dapat diamati secara langsung. Ada 2 organ yang dapat kita amati secara langsung. Yang pertama yaitu penis. Penis itu terletak di sebelah sini. Ini ya, ini penis. Kemudian yang kedua adalah skrotum. Skrotum itu adalah pembungkus testis. Letaknya adalah sebelah sini. Nah, itu adalah 2 bagian organ reproduksi laki-laki yang berada di bagian luar. Sedangkan yang lainnya bagaimana? Berarti yang lainnya adalah organ reproduksi laki-laki bagian dalam. Nah, kemudian kita jabarkan satu persatu fungsinya. Yang pertama yaitu penis. Penis ini berfungsi sebagai penyalur sel sperma kepada alat reproduksi perempuan. Sedangkan skrotum berfungsi untuk melindungi testis, epididymis, dan vas deferens. Organ reproduksi laki-laki bagian dalam kita jabarkan satu persatu setiap fungsinya. Yang pertama yaitu testis. Nah, ini ya, ini testisnya. Nah, testis ini berfungsi sebagai penghasil sel sperma. Nah, kemudian yang kedua ada epididymis. Epididymis ini merupakan sepasang yang terletak di sekitar area testis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sel sperma yang sudah matang. Yang kemudian adalah vas deferens. Nah, organ ini berfungsi untuk mengangkut sel sperma yang sudah matang ke saluran ejakulasi. Nah, jadi dari vas deferens kita beranjak ke saluran ejakulasi. Di saluran ejakulasi ini berfungsi untuk menyalurkan sel sperma yang sudah matang ke uretra. Nah, gitu ya. Jadi prosesnya dari testis dulu, kemudian epididymis, kemudian vas deferens, kemudian saluran ejakulasi, dan yang terakhir adalah uretra. Karena uretra ini terakhir, maka uretra ini fungsinya adalah tempat saluran kemih dan tempat keluarnya sel sperma. Nah, yang lain bagaimana, Bu? Oke, yang lainnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang digunakan untuk perkembangan sel sperma. Nah, oke anak-anak, itu tadi adalah organ dalam reproduksi laki-laki. Oke, selanjutnya adalah organ reproduksi perempuan. Sebelum saya menginjak ke organ reproduksi perempuan, kira-kira ada kesulitan nggak untuk mempelajari reproduksi laki-laki?
Wah, saya rasa kalian pasti paham semua. Nah, di organ reproduksi perempuan hampir sama dengan organ reproduksi laki-laki. Ada organ bagian luar dan organ bagian dalam. Silahkan dibuka buku kalian halaman 11. Di situ ada gambar organ reproduksi wanita yang masih kosong. Seperti pada organ reproduksi laki-laki, silahkan diisi titik-titik kotak yang masih kosong tersebut. Oke, untuk mengisinya silahkan perhatikan gambar berikut ini. Oke anak-anak, setelah kalian mengisi kolom-kolom kosong yang ada pada buku kalian secara tidak langsung telah mengetahui bagian-bagian pada organ reproduksi perempuan. Nah, kita mulai jabarkan satu persatu dari fungsinya. Kita mulai vagina. Nah, ini adalah vagina. Berfungsi sebagai penangkap ovum yang dihasilkan dari ovarium. Selanjutnya yaitu serviks atau mulut rahim. Serviks ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Selanjutnya yaitu ovarium. Ovarium di sini berfungsi untuk terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Kemudian di badan uterus ini adalah tempat perkembangan janin, sedangkan oviduk ini nantinya adalah sebagai jalan keluarnya bayi. Nah, jadi ada kurang lebih 5 organ yang memiliki fungsi dalam reproduksi perempuan. Setelah kalian mengetahui organ reproduksi laki-laki dan perempuan, selanjutnya kita pelajari proses pembuahan atau fertilisasi oleh sel sperma terhadap sel telur. Agar lebih memahami, silahkan kalian perhatikan video berikut ini. The journey of life starts with a fascinating race. Starting with millions of sperm, only one, the fastest and the strongest, will reach the finish line. Some fall out of the race, getting lost in the rush through the narrow fallopian tubes, while some are stopped by natural obstacles which protect the woman's body from intruders. Those who make it closer to the end compete fiercely with each other. Together, they attack the egg cell. Their only goal is to be the first one to enter the egg. Only one will make it through, but the others simplify this mission by slowly dissolving the membrane of the egg. Finally, we have a winner. The winning sperm enters the egg and conception occurs. Half the man's and half the woman's chromosomes combine. This creates a unique DNA code which is needed to create new life. These combined chromosomes form the first cell of the new baby. This is now called the zygote. The zygote starts to divide into a cluster of cells and begins to travel to the friendly and safe habitat of the uterus. When the zygote is divided into a bubble of cells, a blastocyst is formed with an inner layer of cells making up the embryo and an outer layer which will protect and nourish the embryo. The blastocyst then finds a comfortable place to stay in the uterus for the next 40 weeks to develop and transform into a human being. Oke anak-anak, hari ini kita telah mempelajari materi sistem reproduksi pada manusia. Silahkan bisa dipelajari lebih lanjut di asrama. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai ketemu pada pembelajaran virtual selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.